Kejaksaan Agung menangkap ex-bos Ritex yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Setiawan Lukminto. Miris karena Iwan yang berhubungan dengan kreditur malah menggunakan dana pinjaman untuk hal yang tidak produktif demi perusahaannya. Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Ya, akhirnya kita semua merayakan HUT RI ke-80, jadi tanpa terasa umur negara kita sudah mencapai 80 tahun. Dan euforia ini ditambah dengan IHSG yang kemarin mencapai all time high-nya di level 8.000. Jadi selamat nih buat bursa yang kemarin akhirnya bisa menciptakan level IHSG all time high di level 8.000. Ya, walaupun masih banyak PR yang harus dikerjakan ya, seperti kondisi real ekonomi kita maupun pasar keuangan kita ya, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dan semoga harapannya ke depan nanti bangsa kita termasuk kita juga makin lebih baik lagi, makin lebih oke. Cita-cita menuju ke Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Karena kita semua yakin ya ketika Indonesia Emas 2045 tercapai, kondisi finansial kita pasti juga jauh lebih baik ya. Jadi kita doakan bersama-sama supaya 2045 nanti benar-benar Indonesia bisa mewujudkan Indonesia Emas. Nah, ngomong-ngomong mengenai PR yang harus dikerjakan, ya, menurut saya ada satu PR yang ini sangat penting yang harus diselesaikan ya, yaitu masalah korupsi. Karena kalau misalkan korupsi ini bisa benar-benar diberantas sampai habis, ya saya yakin ya 50% persoalan bangsa kita ini sudah terselesaikan. Sisanya ya tinggal jalan aja pasti beres. Cuman kalau korupsi tidak bisa diberantas ya Indonesia Emas 2045 mungkin hanya mimpi belaka. Bagaimana mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi? Pastinya dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita sendiri ya jangan korupsi dulu. Kita sendiri harus mengikuti aturan yang ada. Kita sendiri harus berintegritas. Kemudian kita tularkan ke anak cucu kita nanti ya, sehingga ke depan generasi-generasi berikutnya ini sudah bebas dari korupsi. Ya, semoga tercapai. Nah, ngomong-ngomong mengenai korupsi, tentu saja kita sebagai investor jangka panjang, kita juga jangan sampai memilih emiten-emiten yang di dalamnya ada koruptornya. Karena kalau kita memilih emiten yang di dalamnya ada koruptor, ya siap-siap duit kita hilang 100%. Jadi bukan hanya nyangkut atau cut loss 20, 30, 50%, tapi benar-benar hilang 100%. Nah, di video kali ini kita coba bahas ya, emiten yang benar-benar merugikan shareholders maupun stakeholdersnya karena bosnya korupsi, yaitu Sritek, emiten dengan kode SRIL, di mana SRIL ini menjadi salah satu saham favorit sebelum COVID tahun 2020 kemarin ya. Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi saya ingatkan lagi ya bahwa teman-teman harus download ebook watchlist-nya dulu ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist di mana di dalamnya ada 3 saham undervalue, di mana 3-tiganya punya potensi kenaikan harga saham yang cukup oke, dividennya juga bagus, cocok untuk investasi jangka panjang. Di dalam ebook tersebut juga ada mindset tentang investasi jangka panjang, insight-insight tentang investasi jangka panjang. Jadi pastikan teman-teman download dulu ya, linknya di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Plus teman-teman juga silahkan join di channel Telegram The Investor, karena di situ saya sering share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Oke, kita semua tahu ya bahwa SRIL atau kasus korupsi dari Sritek ini sudah sangat viral sekali ya, dimana sampai saat ini sudah ada 11 tersangka, termasuk juga bosnya Sritek, yaitu Iwan Setiawan Lukminto dan juga Iwan Kurniawan Lukminto. Kakak beradik ini dua-duanya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lalu apa yang terjadi ketika manajemennya melakukan korupsi atau bermasalah, ada kasus hukum? Ya pasti pemangku kepentingan dari emiten ini akan dirugikan, baik itu shareholders maupun stakeholder. Kita bicara mengenai stakeholdernya dulu ya, kita bicara mengenai karyawannya. Semua karyawannya akhirnya di PHK, kena PHK sekitar bulan Maret lalu, yang dimana sampai saat ini, sampai video ini diambil, ya saya masih baca berita terbaru bahwa
Sril atau Sritek belum bisa membayar semua kewajibannya, yaitu THR maupun pesangon. Ya, kita semua ingat ya bahwa karyawannya Sril yang berjumlah sekitar 10.000 sekian ya, 10.000 sekian karyawan tersebut di PHK menjelang Lebaran, alias ya THR-nya nggak cair sampai sekarang, bahkan pesangonnya juga nggak cair. Yang cair baru dari BPJS Ketenagakerjaannya saja. Selain merugikan stakeholders, shareholders-nya pun itu juga pasti dirugikan ya. Shareholders ini dalam artian kita para investornya Sril, alias mungkin teman-teman di sini masih pegang saham Sritek ya atau Sril ya. Jadi pastikan ya, atau sudah dipastikan duit teman-teman yang masih pegang saham Sril tidak bisa kembali. Kenapa? Karena ya Sril sendiri sudah pilot. Sril sendiri menuju delisting ya, alias menjadi salah satu saham yang berpotensi akan di delisting, di mana proses delistingnya ini juga sudah cukup panjang ya. Sekitar tahun 2021 lalu, sekitar bulan Mei, Sril ini sudah mulai disuspend oleh bursa. Jadi disuspend sejak tahun 2021 sampai sekarang suspendnya tidak buka. Apa faktor yang membuat saham Sril ini disuspend? Gara-garanya Sril tidak bisa membayar hutang obligasi yang jatuh tempo senilai 25 juta dolar. Ya, jadi sekitar tahun 2021 lalu bulan Mei ada kewajiban ya berupa medium term notes ya atau obligasi jatuh tempo 25 juta dolar. Sril tidak bisa membayarnya. Disitulah langsung ya sahamnya disuspend, termasuk juga perdagangan obligasinya disuspend. Dan sampai akhirnya berujung sampai sekarang ya, gugatan demi gugatan terus datang, dan akhirnya tahun 2025 ini Sril resmi pilot. Lalu kira-kira berapa nih jumlah duit investor yang lenyap ya atau yang sudah hilang? Ternyata dari berita yang saya dapatkan ada 1,19 triliun duit investor retail yang nyangkut di saham Sril, yang dimana ini sudah dipastikan nih, menurut saya ya sudah dipastikan tidak akan kembali. Ya, dan 1,19 triliun ini bukan miliknya para manajemen ya atau pemegang saham pengendali, bukan ya. 1,19 triliun ini adalah benar-benar duit investor retail. Jadi kalau misalnya teman-teman penonton di investor ini pegang saham Sril, ya berarti sudah dipastikan duit itu akan hangus. Karena memang Sril sudah tidak punya apa-apa lagi ya, asetnya sudah masuk ke kurator, dari kurator nanti semua asetnya akan dicoba dijual atau dilelang untuk membayar kewajiban-kewajibannya dulu. Pemegang sahamnya terakhir, itu pun kalau masih ada sisa, dan kayaknya nggak ada sisa. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita berkaca atau kita mengikuti saham Sril ini sebelum tahun 2021, ya, yaitu tahun 2020 katakanlah ya, Sril ini masuk dalam rekomendasi oleh banyak analis, di mana Sril menjadi salah satu saham yang direkomendasikan, dan di sana termasuk saham kategori under value. Jadi bayangkan teman-teman sekalian ya, tahun 2020 banyak analis mengatakan bahwa Sril ini adalah saham under value, tapi 2021-nya saham Sril itu disuspend. Nah, ini bahayanya teman-teman ya, kalau misalkan kita beli saham hanya gara-gara ngelihat berita saja tapi tidak dianalisa secara fundamental. Lalu bagaimana sih sebenarnya kondisi fundamental dari Sril ini tahun 2021 lalu ya, sebelum disuspend? Ya, kita bisa lihat ya di chapter berikutnya. Oke, tadi kita sudah bahas ya bahwa Sril ini disuspend posisi Mei 2021, yang dimana saat itu laporan keuangan Sril posisi Maret 2021 itu sudah keluar. Dan kalau misalkan ya dulu misalkan teman-teman ada yang pegang saham Sril dan sempat menganalisa dari sisi laporan keuangan atau fundamentalnya, ya seharusnya tidak sampai nyangkut ya, alias bisa keluar dulu sebelum disuspend. Karena memang laporan keuangan posisi Maret 2021 ini sudah sangat jelek gitu ya, jelek sekali. Ya, kita coba lihat, bahas ya, kita bahas di sini. Posisi Maret 2021 kas dari Sril itu 45,8 juta dolar ya. Jadi laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar. Ya, ini dari sisi asetnya di posisi kasnya. Nah, kas ini menurut saya salah satu komponen penting yang harus kita perhatikan ya, kas dan juga laporan arus kas. Kenapa? Karena supaya kita bisa melihat atau menilai kira-kira perusahaan bisa nggak membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Karena ketika perusahaan tidak bisa membayar hutang jangka pendeknya, yaitu tadi yang terjadi, mau nggak mau, ya disuspend. Nah, sekarang kita coba lihat liabilitas Sril posisi Maret 2021.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, khususnya kita lihat liabilitas jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena jangka pendek inilah kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, posisi Maret 2021, Sritek punya utang jangka pendek yang akan jatuh tempo ya sebesar 600 juta dolar. Ini utang bank jangka pendeknya. Belum lagi utang-utang yang lain, utang-utang jangka panjang termasuk obligasi yang akan jatuh tempo ya kurang dari 1 tahun, kurang lebih sekitar 700 juta dolar. Nah, Sri sendiri disuspend gara-gara ini kan ya, tidak bisa membayar surat utang jangka menengah ya atau medium term note yang senilai 25 juta dolar yang di chapter 1 tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, dan bayangkan saja ya, dari 1,4 miliar dolar total liabilitas jangka pendeknya, 1,3 miliar dolar itu adalah hutang berbunga, hutang dari bank, termasuk juga penerbitan obligasi, hutang buruk yang ini sangat riskan ketika perusahaan tidak punya duit untuk membayarnya. Nah, sekarang kita coba cek nih, laporan arus kasnya seperti apa. Nah, teman-teman, laporan arus kasnya pun juga mengatakan demikian dalam artian ya jelek sekali ya. Pertama dari sisi arus kas bersihnya ya. Arus kas ya, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi negatif 490 juta dolar. Nah, bayangkan perusahaan punya utang yang besar ya. Tapi secara operasionalnya pun itu masih negatif. Dan ini ada angka yang aneh, di mana teman-teman bisa lihat di sini, pembayaran kepada pemasok itu ada 905 juta dolar. Nah, bayangkan ya, pembayaran kepada pemasok ini cukup gede ya, bahkan besar sekali ya. Bahkan kalau kita lihat dari liabilitasnya tadi, utang usahanya sebenarnya nggak begitu gede ya, 100 juta dolaran. Ya, tapi di sini kenapa ada pembayaran kepada pemasok 900 juta dolar, sedangkan penerimaan kas dari pelanggannya aja hanya 400 juta dolar. Kemana larinya? Ya, 900 juta dolar ini, tanda tanya besar. Nah, ngelihat sekilas saja dari laporan keuangan Sri yang terbit pada posisi Maret 2021, udah jelek seperti itu. Ya, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu saham undervalue? Tidak ya, tapi memang itu saham yang jelek yang harus kita hindari, dan karena kita hindari sehingga harga sahamnya pun seakan-akan terlihat murah ya, padahal ya memang itu sahamnya jelek gitu. Nah, inilah pentingnya kita menganalisa fundamental teman-teman sekalian ya, khususnya buat kita-kita para investor jangka panjang. Kita bicara mengenai jangka panjang, maka fundamental itu menjadi yang terpenting, menjadi acuan utama. Karena kalau kita tidak pegang terhadap fundamental suatu perusahaan, ya bisa terjadi seperti Sritek ini. Nah, di program Value Investing Mastery kita selalu mengajarkan ya bahwa pentingnya kita memahami fundamental perusahaan. Jadi kalau misalkan nih teman-teman tidak bisa membaca laporan keuangan, ya belum bisa ya, atau misalkan bingung fundamental yang bagus itu seperti apa, teman-teman bisa mempelajarinya di program Value Investing Mastery kami, yang dimana di dalamnya ada teori-teori ya tentang bagaimana kita menilai suatu perusahaan dengan benar ya, fundamental dengan benar, dimana setiap bulannya kita selalu mengadakan webinar yang kita akan membahas saham-saham undervalue. Undervalue ini artinya benar-benar saham yang bagus, yang harganya murah, punya potensi naik 100%. Dan di dalam program Value Investing Mastery tersebut juga ada portofolio saya yang bisa teman-teman akses ya. Jadi tidak hanya saya mengajarkan tentang fundamental, tapi portofolio saya pun juga bisa teman-teman lihat kira-kira saya pegang saham apa dan bagaimana fundamentalnya. Program ini sangat cocok ya buat teman-teman yang memang tujuan investasinya untuk jangka panjang alias nabung saham. Jadi pastikan ya dalam memilih saham kita analisa fundamental supaya tidak terjebak di saham Sri tadi. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.